Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita Dokter Otomotif, channel edukatif seputar dunia otomotif. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai aliran arus listrik atau current flow pada sistem pengapian konvensional yang masih menggunakan regulator tipe kontak point. Komponen dari sistem pengisian konvensional sendiri atau tipe kontak point, regulator kontak point, di sini ada baterai, fusible link, kemudian ada kunci kontak, ada fuse, charge warning lamp, regulator mekanis atau tipe kontak point, dan alternator. Gambar inilah yang akan menjadi dasar nantinya kita membuat diagram kelistrikan. Oke, ini adalah diagram kelistrikan atau electrical wiring diagram dari sistem pengisian konvensional dengan menggunakan regulator mekanis tipe kontak point. Untuk simbol-simbolnya sendiri, di sini ada baterai, fusible link sebagai pengaman, sirkuit. Kemudian di sini ada ignition switch atau kunci kontak. Kemudian ada fuse. Ini ada dua fuse di sini. Fuse CHG dan fuse IGN. Kemudian ada charge warning lamp. Kemudian yang di kotak ini adalah regulator mekanis tipe kontak point. Ada terminal L yang terhubung ke lampu pengisian. Terminal IG yang terhubung ke fuse IGN. Kemudian ada terminal N yang terhubung ke voltage relay. Terminal B yang terhubung ke kontak point P2. Terminal F yang terhubung ke resistor dan kontak point PL0. Dan terminal E yang terhubung ke voltage regulator maupun voltage relay. Serta kontak point P1. Nah, kemudian di sini di dalamnya ada voltage regulator dengan nilai tahanan kurang lebih 100 ohm. Kemudian ada voltage relay dengan nilai tahanan kurang lebih 23 ohm. Kemudian ada resistor dengan tahanan 6 sampai 11 ohm. Kemudian di sini ada kontak point. Ada kontak point PL1, PL0, dan PL2 serta kontak point P0, P1, dan P2. Kemudian di sebelah kirinya di sini ada komponen dari alternator kotak yang ini. Ada terminal N yang terhubung ke tegangan netral, titik tegangan netral. Kemudian terminal B yang terhubung ke diode. Kemudian ada terminal F yang terhubung ke brush positif slip ring. Kemudian ada terminal E yang terhubung ke brush negatif slip ring. Kemudian ini untuk ground. Ini adalah load atau beban kelistrikan, bisa sistem AC, lampu kepala, wiper, power window, dan sebagainya yang membutuhkan arus kelistrikan. Oke, itu tadi adalah wiring diagram kelistrikan atau gambar dari rangkaian kelistrikan pada sistem pengisian konvensional. Kemudian pada slide berikutnya akan kita jelaskan mengenai aliran arus listrik dan fenomena yang terjadi baik pada saat putaran lambat, putaran sedang, maupun putaran tinggi. Yang pertama akan kita jelaskan di sini kondisi pada saat kunci kontak on dan mesin mati. Artinya saklar di sini, ignition switch-nya sudah pada posisi on, namun mesin belum hidup. Di sini ada dua current flow, yang warna merah dan warna ungu yang akan kita jelaskan. Oke, yang pertama akan kita jelaskan dulu, mulai dari yang warna merah. Ini dari baterai, kemudian ke fusible link, kemudian ke ignition switch, kemudian ke fuse CHG, ke lampu indikator pengisian, kemudian ke terminal L regulator, ke kontak point P0, kontak point P1,
kemudian ke terminal E regulator dan kemasan. Itu aliran yang pertama. Aliran yang pertama ini menyebabkan fenomena yaitu charge warning lamp menyala atau lampu indikator pengisian yang biasanya gambar baterai itu akan menyala. Kemudian aliran yang kedua yang warna ungu ini ya, akan masuk melalui fuse IGN, kemudian masuk ke terminal IG regulator, masuk kontak poin PL1 ke kontak poin PL0, kemudian terminal F regulator, terminal F alternator, kemudian brush positif, slip ring, rotor coil, slip ring, brush negatif, terminal E alternator, dan kemasan. Pada aliran yang kedua ini, fenomena yang terjadi adalah kumparan pada rotor coil akan berubah menjadi magnet. Dikarenakan kumparan tersebut teraliri oleh listrik sehingga menyebabkan fenomena elektromagnetis. Ini biasanya kita buktikan dengan menempelkan logam ferromagnetik tentunya di puli alternator, maka akan menempel logam, menandakan bahwa rotor coil sudah berubah menjadi magnet. Itulah yang terjadi pada saat kunci kontak on dan mesin mati. Kemudian yang kedua, pada saat mesin sudah hidup tetapi putaran lambat. Kita anggap ini putaran langsam atau idle, 700 rpm kurang lebih. Maka alirannya, ini ada aliran warna merah, ada aliran warna biru, kemudian aliran warna kuning, yang akan kita jelaskan ketiga-tiganya. Yang pertama kita lihat dulu aliran yang warna merah, yaitu dari titik sini akan mengalir listrik, arus listrik menuju ke ignition switch, menuju ke fuse ignition, kemudian masuk ke terminal IG dari regulator, ke kontak poin PL1, kontak poin PL0, kemudian ke terminal F regulator, kemudian ke terminal F alternator, brush positif, slip ring, rotor coil, kemudian mengalir ke slip ring, brush negatif, terminal E alternator, kemudian dimasakkan. Tentu fenomenanya masih sama di sini, yaitu terjadinya kemagnetan pada rotor coil. Tetapi kemagnetan pada rotor coil ini dengan kondisi mesin hidup akan meningkat. Dikarenakan apa? Dikarenakan pada stator coil sudah bisa menghasilkan arus listrik DC. Seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya pada prinsip kerja generator. Kemudian kita coba lihat pada aliran listrik yang berwarna biru ini. Yang berwarna biru adalah terjadinya pembangkitan arus listrik AC pada masing-masing ujung kumparan stator coil. Dikarenakan rotor coilnya sudah diputar oleh mesin melalui tali kipas. Sehingga mengakibatkan pembangkitan arus listrik bolak-balik atau AC terjadi pada ujung dari stator coil, yang kemudian akan disearahkan melalui dioda di sini. Masing-masing disearahkan. Ini disearahkan oleh dioda, ini dioda disearahkan, yang atas pun disearahkan oleh dioda. Sehingga berubah menjadi arus searah atau direct current, arus DC. Nah, arus DC ini kemudian disalurkan masuk ke terminal B dari alternator, kemudian dikeluarkan menuju titik percabangan di sini. Itulah dulu yang pertama, yang ke atas. Yang ke atas ini akan menuju ke baterai kembali untuk mengisi baterai. Jadi fungsi baterai di sini bukan sebagai pensuplai lagi, tapi sebagai akumulator penyimpan energi listrik sekaligus stabilitator untuk menjaga stabilitas tegangan yang dihasilkan oleh sistem pengisian.
supaya outputnya tetap terjaga di 13 sampai 14 karena komponen kelistrikan yang ada di mobil sudah di setting sedemikian rupa untuk kondisi tegangan dengan besar tersebut. Nah, kemudian jika load ini kita nyalakan, misal kita menyalakan AC, menyalakan lampu, wiper, power window, ketika kita saklarnya kita on kan, maka load ini juga akan mendapatkan supply dari terminal B alternator, bukan lagi dari baterai. Sehingga seluruh supply sistem kelistrikan pada mobil sepenuhnya disuplai oleh alternator melalui terminal B ini. Nah, kemudian pada titik percabangan ini ada arus kecil ini masuk sini. Ada gambar arus kecil masuk sini. Ini dari terminal B alternator masuk ke terminal B regulator. Kemudian dia melewati kontak poin P2. Kemudian melewati kontak poin P0. Kemudian melewati voltage regulator dan kemasan. Kenapa sudah bisa melewati kontak poin P2 dari terminal B? Dikarenakan adanya aliran yang berwarna kuning ini, yaitu tegangan netral dari titik netral pada stator koil. Nah, titik netral ini tersambung ke terminal N dari alternator, diteruskan ke terminal N pada regulator, kemudian masuk ke voltage relay, ini adalah kumparan, voltage relay yang tadi kita sudah jelaskan, kemudian ke terminal E dan kemasan. Akibatnya apa? Voltage relay berubah menjadi magnet. Dan kemagnetan ini sudah cukup mampu untuk menarik pertautan P0 yang awalnya terhubung ke P1 menjadi terhubung ke P2. Sehingga mengakibatkan dengan adanya pertautan P0 ke P2, yang pertama adalah lampu sekarang sudah mati, charge warning lamp, karena tidak memperoleh ground atau massa. Yang kedua adalah mengalirnya arus dari terminal B menuju ke voltage regulator. Sehingga voltage regulator pun berubah menjadi magnet, tapi kemagnetannya sangat kecil sekali karena putarannya masih lambat. Sehingga belum mampu menarik PL0 dari PL1. Oke, itu ya yang terjadi pada saat mesin sudah hidup tetapi putaran masih lambat atau putaran langsam lah kita anggap. Kemudian yang berikutnya adalah kondisi mesin hidup tetapi putaran sudah naik menjadi putaran sedang. Kita naikkan di 1500 RPM sampai 2000 RPM ini kira-kira ya. Nah, tetap masih sama, ini ada aliran listrik dari garis warna merah, garis warna biru, dan garis warna kuning. Oke, kita jelaskan di sini. Dari garis warna merah terlebih dahulu. Ya. Arus listrik mengalir masuk ke kunci kontak, kemudian mengalir ke fuse IGN, kemudian masuk ke terminal IG pada regulator. Nah, pada posisi ini, arus listrik dari terminal IG sudah tidak melewati PL1. Dikarenakan apa? Dikarenakan pada PL1 dan PL0 tidak lagi bertautan. Ini terlihat posisinya, sudah tidak nyatu antara PL1 dan PL0-nya. Sehingga dari terminal IG masuknya melewati resistor di sini. Tidak lagi melewati PL1. Melewati resistor, masuk ke terminal F, regulator, masuk ke terminal F, alternator, brush positif, slip ring, rotor coil, kemudian slip ring, brush negatif, terminal E alternator, dan kemasan. Nah, dengan adanya aliran listrik yang masuk ke terminal IG melalui resistor ini mengakibatkan terjadinya penurunan arus yang masuk ke rotor coil. Dengan tujuan apa? Karena rotor coil sudah berputar pada RPM sedang. Sehingga jika masih melalui PL1 dan PL0, maka memungkinkan untuk terjadinya overcharge atau tegangan di atas standar. Sehingga perlu dikurangi arus listrik yang masuk ke rotor coil dengan memindahkan aliran dari PL1 ke PL0, sekarang dipindahkan melalui resistor. Itu tujuan kenapa
aliran listrik dari terminal IG tidak lagi melewati PL1, tetapi melewati resistor. Nah, kenapa PL0 dan PL1 bisa lepas? Dikarenakan adanya kenaikan arus listrik pada voltage regulator. Yang tadinya kemagnetannya lemah, sekarang kemagnetannya meningkat seiring dengan kenaikan dari putaran mesin yang terjadi pada rotor coil. Sehingga apa? Sehingga arus listrik yang dihasilkan pada ujung-ujung kumparan stator coil ini meningkat. Tegangannya juga meningkat ini. Sehingga arus listrik yang dihasilkan, tegangan yang dihasilkan, yang masuk ke terminal B juga naik. Kemudian masuk ke terminal B regulator, masuk ke terminal kontak poin P2, P0, voltage regulator, terminal regulator, dan ke massa. Di sini terjadi kenaikan arus. Sehingga kemagnetan yang terjadi pada voltage regulator juga semakin besar. Mengakibatkan PL0 tertarik. Tertarik yang awalnya dari PL1 sekarang ngambang. Tetapi belum bertautan ke PL2. Baru ngambang ini. Hanya terlepas. Tetapi belum bertautan ke PL2. Ya, mengakibatkan arus listrik yang dari terminal IG yang harusnya melewati PL1 sekarang harus melewati resistor. Dengan tujuan apa? Menurunkan arus listrik yang masuk ke rotor coil. Sehingga tegangan yang dihasilkan oleh alternator tetap stabil di angka 13 sampai 14 volt secara teoritis. Itu yang terjadi pada saat mesin hidup putaran sedang. Nah, untuk yang dari tegangan netral masih tetap sama. Yang kuning ini masuk ke voltage relay, kemudian ke terminal regulator dan ke massa, ini tetap sama. Fungsinya tetap untuk mempertahankan pertautan antara P0 dengan P2. Sehingga lampu tetap mati dan arus dari terminal B tetap bisa mengalir ke voltage regulator. Itulah fenomena yang terjadi pada saat mesin hidup putaran rotor coil pada kecepatan sedang kisar 1500 sampai 2000 rpm. Nah, kemudian apa yang terjadi pada saat mesin pada putaran tinggi rpm dinaikkan di kisaran 2000 sampai 3000 rpm ini atau lebih? Ya, apa yang terjadi? Nah, yang terjadi adalah ketika mesin sudah RPM tinggi, sehingga rotor coil berputar sangat cepat. Jika rotor coil masih dialiri listrik dengan arus yang sama, maka yang akan terjadi adalah overcharge atau kelebihan tegangan pengisian yang akan tidak menyehatkan untuk pengisian baterai karena terjadinya overcharge. Sehingga pada kondisi ini ada saat di mana tegangan yang dihasilkan oleh stator coil pada putaran tinggi itu besar sekali. Besar sekali sehingga arus listrik AC disearahkan ke DC oleh dioda, kemudian ke terminal B ini dibagi menjadi dua, satu untuk mengisi kembali baterai, satu lagi untuk masuk ke P2, P0, voltage regulator, dan ke massa. Nah, akibat besarnya arus listrik yang dihasilkan oleh stator coil yang disearahkan oleh dioda dan masuk terminal B ini mengakibatkan kemagnetan yang ada pada voltage regulator juga meningkat. Ada pada titik maksimal kemagnetannya, sangat besar kemagnetannya, sehingga mampu yang tadinya PL0 ini mengambang dari PL1, kemudian PL0 ini tertarik lagi ke bawah, sehingga terhubunglah PL0 dengan PL2. Pada kondisi ini yang terjadi adalah arus listrik yang masuk dari terminal IG ke resistor yang tadinya mengalir ke rotor coil, kemudian di-shortkan atau dipindahkan, di bypass menuju ke PL0, PL2 langsung ke massa. Karena di sini tidak ada hambatan sama sekali, sehingga lebih baik secara teorinya listrik akan mengalir melewati PL0, tidak akan masuk ke terminal F. Artinya pada kondisi ini tidak akan ada lagi arus listrik yang masuk ke rotor coil.
Sampai kapan ini terjadi pemutusannya? Sampai terjadinya penurunan tegangan arus listrik pada stator koil yang dihasilkan oleh stator koil. Ketika tegangan yang dihasilkan oleh stator ini menurun lagi, maka kemagnetan yang ada pada voltage regulator juga ikut menurun. Mengakibatkan apa? Mengakibatkan PL0 akan ngambang lagi dari PL2 seperti pada kondisi ini. Sehingga akan kembali lagi arus listrik yang melewati resistor tidak di bypass lagi, tidak di shortcut lagi, tetapi melewati terminal F kembali untuk masuk ke rotor koil. Sehingga rotor koil kembali lagi menjadi magnet dan terjadi lagi pembangkitan arus listrik pada stator koil. Nah, ketika nanti terjadi overcharge lagi, maka yang terjadi adalah pemutusan lagi. PL0 akan kembali menempel ke PL2 mengakibatkan bypass dari arus listrik yang ke resistor pindah lagi langsung ke mas. Sehingga di sini magnetnya hilang, arus listrik yang dihasilkan oleh stator koil menurun lagi. Dan seperti itu seterusnya. Jadi ini bolak-balik nih, PL0 nempel ke PL2, magnet sini nurun, lepas. Kemudian kuat lagi, nempel lagi. Jadi terjadi secara intermittent, berulang-ulang, putus nyambung pada saat mesin putaran tinggi. Itulah fungsi dari regulator di sini untuk mengatur tegangan output yang dihasilkan oleh alternator supaya tetap stabil untuk pengisian baterai maupun yang masuk ke sistem kelistrikan yang merupakan load atau beban dari kendaraan yang membutuhkan arus listrik pada mobil. Jadi seperti itu untuk yang merah ini penjelasannya. Untuk yang biru masih sama, dia dialirkan ke voltage regulator. Pada saat di bypass seperti ini, maka kemudian magnetnya akan turun, PL0 kembali ngambang, dari resistor masuk lagi ke rotor koil, kemudian di sini akan meningkat lagi kemagnetannya, maka PL0 akan kembali ke PL2. Jadi bolak-balik nih PL0-nya, lepas, nempel, seperti itu seterusnya. Sedangkan tegangan yang kuning yang dari tegangan netral stator koil akan tetap sama di sini fungsinya untuk mempertahankan kemagnetan pada voltage relay sehingga satu P0 akan lepas dari P1 artinya charge warning akan mati dan P0 terhubung ke P2 untuk mengalirkan arus listrik dari terminal B menuju ke voltage regulator. Itulah fenomena-fenomena yang terjadi atau current flow, aliran arus listrik pada sistem sistem pengisian tipe kontak koil. Tadi sudah kita jelaskan mulai dari wiring diagramnya, ada apa saja, kemudian kondisi saat kunci kontak on mesin mati, kondisi saat mesin hidup putaran lambat, mesin hidup putaran sedang, maupun mesin hidup putaran tinggi. Itulah penjelasan dari kami untuk current flow atau aliran arus listrik pada sistem pengisian konvensional atau tipe kontak point dengan menggunakan regulator mekanis atau regulator kontak point. Oke, terima kasih. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Untuk berikutnya akan kita jelaskan mengenai current flow dari sistem pengisian dengan menggunakan monolithic integrated circuit regulator. Oke, itu saja. Terima kasih atas perhatiannya telah mengikuti channel kami Dokter Otomotif. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.